Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepala Disupi sekalian, kembali lagi bertemu dengan kita di channel Balad Supi. Untuk kesempatan malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bersama saya Mbah Jenar dan host baru kita, seorang aktivis buruh, Mas Tamirin. Juga dengan narasumber utama kita, Syekh Syalahuddin Al-Hafidh Al-Bandungi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga tamu kita ini seorang entrepreneur, Syekh. Bisnismen Sultan. Gitu. Alhamdulillah. Bapak Haji Remon. Bapak Haji Remon. Sehat Kang Haji? Alhamdulillah. Jadi untuk malam ini kita akan membahas tentang tema yang belum kita sentuh pada episode berikutnya. Episode yang dulu maksudnya. Jadi sebelum kita mulai, mohon doanya untuk host kita, Mas Bro Pak Hendra. Beliau lagi sungkawa. Semoga orang tuanya husnul khotimah. Amin. Kabar tadi pagi orang tuanya meninggal. Mudah-mudahan keluarganya disabarkan. Untuk tema malam ini kita akan membahas tentang rumahku surgaku. Luar biasa ini bahasan gitu. Rumahku surgaku, bukan berarti rumahmu nerakamu gitu. Rumahku surgaku. Oke, kita langsung ke narasumber kita. Apa istilahnya itu sih? Rumahku surgaku, bahasa Arabnya baiti jannati. Dalam bahasa Inggris, my house is my paradise. Apa namanya di Sunda? Sunda. Bingung. Soalnya ini blasteran sih. Blasteran Lampung. Iya, Amun Sunda teh rompok abdi, surga abdi. Oh. Biasa. Biasa. Nah, jadi sangat penting ya punya rumah sebagai tempat istirahat yang nyaman. Kita kan pasti keluar rumah untuk bekerja, berkegiatan. Di luar rumah melihat banyak hal, banyak rintangan, tantangan, segala macam godaan ada di luar rumah. Kita akan lelah, capek, batin, hati, pikiran, dan juga tubuh pastinya. Pulang itu perlu memasuki tempat yang nyaman, yang baik untuk jasmani dan rohani kita. Kalau di luar rumah sudah kita capek, stres, pulang ke rumah juga tambah stres, apa jadinya? Ya kan? Jadi sangat tekankan bagaimana untuk menciptakan rumah itu jadi surgaku. Di antaranya ya harus bersih ya. Dari segala kotoran, segala najis, harus rapih juga. Dan juga harus dihilangkan segala hal-hal yang tak islami. Apakah dari gambar, dari majalah, dari film, agar bisa mengundang rahmat Allah, mengundang para malaikatnya juga, sehingga rumah bercahaya. Ya, itu berpengaruh sekali ya, Syekh. Ketika ada di rumah itu ada apalah foto-foto yang ya kayak patung gitu ya. Yeah. Yang saya tahu ya, ini juga ikhtilaf ulama. Yang saya yakini, patung kalau bentuknya masih ada contohnya, ada jenisnya. Apakah itu manusia yang normal atau binatang yang normal, tidak aneh bentuk patungnya. Kayak kepalanya besar, atau tubuhnya kecil, yang aneh-aneh itu. Nah, selama itu bentuknya kayak yang aslinya, ada contohnya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah aneh-aneh bentuknya, ada improvisasi ya. Jadi dibuat aneh bentuk patung hewannya, abstrak atau seperti apa itu?
Itu nanti di hari penghisaban Allah akan menyuruh yang membuatnya untuk menghidupkan itu yang dia buat. Karena nggak ada contohnya. Iya. Paham nggak? Kalau ada orangnya, ini kan orangnya ada kan? Iya, dia iya, buat dia kopinya gitu kan Iya. istilahnya. Nah gitu. Yang saya yakini ya. Ini juga ikhtilaf sih. Ikhtilaf ya. Ada ulama juga yang sama sekali nggak mau kan, patung ya Iya. patung gitu kan. Mau ada contohnya mau nggak ada contohnya ya sama patung gitu kan. Sehingga mereka tidak mau masuk ke dalam rumah. Itu ya satu pendapat lah, satu fatwa. Kalau saya tidak, kalau saya lebih memilih yang fatwa lainnya. Gitu. Kalau foto kita sendiri gimana dipajang? Saya nggak ada masalah. Gak ada masalah. Cuma anak kita yang bermasalah lihat nih seperti itu. Ada fatwa atau apa ya ulama ya yang mengatakan kalau ada foto manusia ini aja wajahnya ditutup, kalau badannya nggak apa-apa. Jadi ada foto tuh Iya. wajahnya ditutup sama kertas sama apa. Tapi kan itu refleksi kecintaan kita terhadap panutan kita. Misalkan Iya. foto para aulia Allah, Para ulama kan. para ulama. Seperti yang di belakang idola. Kalau kita mazhab kita menerima ya nggak ada masalah, gitu kan. Yang lain ya itu juga kita menghormati ya, kan pasti ada juga dalilnya. Jadi yang nggak boleh gitu foto istri tetangga kita di rumah kita itu yang tidak boleh. Semua mazhab setuju itu. Oke. Jadi itu berpengaruh ya terhadap kondisi rumah. Coba aja. Kalau rumah kita Islami ya, dan juga bersih, rapih, nyaman, kan enak kan? Iya. Pulang juga kita udah capek, penat, udah ke tempatnya kita bisa istirahat dengan baik, dengan gembira. Terus kita bangun lagi, punya energi yang maksimal, ya kan? Semangat yang maksimal juga. Kita keluar rumah juga dengan kekuatan baru gitu. Atau bekerja ya, atau cari nafkah. Karena kan nggak mudah kan, mau perjuangan dari itu. Ini di tahun sekarang saya di 2020 ini nih. Kalau kita melihat kebiasaan masyarakat dalam tanda kutip hedon, surga dalam pengertian kenikmatan. Dia berpikir kalau rumahku surgaku segala fasilitas ada. Apakah Rasul semewah itu? Itulah ya beda ini cara pandang atau pemahaman. Cara Islami dan sekuler beda kan. Sekuler kan mewah ya, Iya. semua harus besar rumah itu, harus modern, ada segala TV yang canggih, itu yang memang paham Barat. Kalau Islami gak perlu besar, sederhana, tapi ya bersih, rapi, gak ada hal-hal yang berbau maksiat. Besar boleh juga kalau mampu gitu kan, selama ya sama juga bersih, rapi, dan juga penuh hal-hal yang Islami. Itu tergantung kita mensikapi ya masalah ini. Rumahku surgawi. Jadi belum tentu materi ada terpenuhi, misalkan semua fasilitas kehidupan belum tentu kan jadi ketenangan. Banyak contoh kok orang-orang kaya juga pada stres. Karena kenapa kan? Tidak menjaminnya. Tidur tidak nyaman ya, bahkan susah tidur. Itulah jadinya lari ke narkoba di antaranya Iya, kan, iya. atau Pengalihan. ke night club ya. Fakta. Karena mencari ketenangan dan juga tidak mendapatkan kan. Jadi karena memang di agama sumber ketenangan itu ya di agama kuncinya dalam ibadah, dalam ketaatan. Mungkin itu salah satunya fungsi dari para kaum sufi itu ya. Ya, Salah satunya. ya. Kaum sufi adalah kaum yang coba untuk keluar dari dari sifat materialisme, harta benda, ya kan? Bukan berarti juga gak punya sih, dia orang juga mampu, hanya tidak di hatinya dan di pikirannya, gitu maksudnya. Jadi untuk sementara yang dimaksud rumahku surga itu tuh ada ketenangan, kenyamanan ketika kita berada di dalam rumah. Oh iya. Dan juga segala hal yang mendukungnya ya, gak itu aja kan. Istri kita juga harus jadi yang soleha kan. Oh. Anak-anak kita juga, ya apa artinya juga rumahnya sudah Islami, bersih, rapi, tapi istri kita betul melawan kan, tidak patuh. Sama aja nggak ada masalah. Atau juga misalnya tetangga kita juga bermasalah, kan mengganggu. Iya. Ya ada istilah
jar qoblad dar, ngerti nggak? Jadi jar itu tetanggamu. Perhatikan, orang kalau mau beli rumah atau bangun rumah, beli tanah dulu kan, lihat dulu suasananya, Lingkungannya. ya, gimana tetangganya, perilakunya, pergaulannya. Karena kan bisa juga merubah kita kan, atau anak kita, istri kita, karena pergaulan tetangga, betul nggak? Iya. Dan juga itulah apakah tidak kondusif atau mungkin ada penjahatnya. Yang lebih lagi utama akidahnya harus sama kan, Iya. supaya satu agama kan. Ya memang sih juga tidak apa-apa yang beda keyakinan, tapi kan karena suka risih ya, benar nggak? Iya. Tangganya sedang apa gitu kan. Itu juga hal yang nyata gitu, bukan yang kita nggak perlu juga, tidak bisa juga dikesampingkan. Baru setelah itu lihat kondisi tanahnya. Artinya apakah ada airnya enggak? Udah air enggak itu tanah itu? Apakah ada longsor? Ada banjir? Itu juga memang masalah kan? Iya. Kalau banjir betul agak pusing. Nah itulah, itu dalam fikih diatur begitu. Oh, diatur itu. Jadi supaya rumah jadi surga itu tidak hanya aja rapi, nyaman, Mewah. bersih, tapi juga lihat lingkunganmu dan juga bagaimana isi anggota keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu harus juga yang taat beribadah, yang nurut, itulah syarat. Mas, silakan. Iya, artinya ini sangat kita untuk mendambakan atau menginginkan surgaku, rumahku adalah surga itu, berarti ya kita harus harus pandai memilih ya seperti tadi, dari lingkungan sekitarnya, terus bagaimana kultur konstruksi tanahnya mendukung kenyamanan juga kan, karena kan ya saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi saya menginginkan rumah, cuman ya menginginkan itu seperti itu, satu kenyamanan, udaranya sejuk, terus bebas dari was-was, nyaman. Ya maaf, sekarang kan kondisi di kita kan ada musim hujan, musim kemarau. Ketika kemarau itu seperti apa airnya, terus ketika musim hujan itu. Jadi ketika kita beristirahat, pulang kelelahan ke rumah itu menemukan kenyamanannya, nggak ada was-was ketika malam, aduh takutnya longsor atau seperti apa. Nah, itu. Nah, artinya hal-hal seperti itu apa saja yang kita ada amalan atau itu menentukan. Sampai di Al-Quran kan disebutkan kan, ada doanya kan, Robbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Dua nabi kan, Robbi Tuhanku, anzilni berikanlah padaku munzalam mubaraka, tempat yang diberkahi, yang baik kan. Ya baik segala hal kan, tanahnya atau udaranya, juga lingkungannya kan. Wa anta, dan engkau Allah khairul munzilin, yang paling baik memberikan tempat untuk tinggal. Itu diajarkan. Itu yang jarang dilakukan itu. Yang pertama kita tanya itu bukan doa, DP yang murah 0% rata-rata. Jadi gimana tadi doanya sih? Robbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu untuk amalan untuk menempati rumah baru atau mengharapkan rumah baru? Untuk mendapatkan tempat yang baik. Yang baiknya. Iya. Terus gini sih, kan di kita itu banyak masih orang yang percaya misalkan kita bangun rumah nih pintunya ngadep ke selatan atau ke timur. Itu gimana sih? Ya, ala feng shui. Punten, orang Cina punten. Ya, feng shui ya. Saya sih lihat saya pribadi ya, saya tidak memaksakan sih. Walaupun bukan dari Islam sumber keilmuannya, selama ada manfaatnya, kenapa tidak sih? Ya kan? Mau dari kejawen ke punten ya, ini saya pribadi ya. Kejawen, dari Batak ke apapun itu, budaya kan. Budaya. Kalau memberikan manfaat buat manusia, apa salahnya sih? Kan? Karena Nabi juga Muhammad SAW, saya pribadi menganggapnya orang yang sangat toleran, sangat terbuka.
sangat pengertian, menghormati segala agama, segala suku. Bahkan ada namanya dalam fikih itu namanya urfan. Urfan adalah jadi suatu adat atau kebudayaan dari luar Islam bisa jadi syariah Islam. Misalnya begini, sahabat ke Cina kan, terdakwa. Cina punya budaya kan, punya adat yang besar. Kalau sahabat datang langsung berubah itu, wah kalau begitu bisa diusir kan sahabat. Ya iya. Pendatang kok tiba-tiba ingin ngobrak-ngabrik adat saya kan, biasa mengatur. Nah, sahabat itu orang yang sangat bijak dan cerdas ya. Sahabat Nabi itu mereka mempelajari ini adat kan, bagaimana ritualnya, apa tujuannya kan, apa manfaatnya. Nah, kalau ada yang salah dalam Islam, misalnya ada acara menyembelih manusia gitu kan, nah dia rubah, dia menyembelih hewan, atau tujuannya ke dewa, mereka bekerja untuk menyembah kepada Allah tanpa merubah kayak apa ritualnya itu. Seperti sapi diganti kerbau misalkan. Ya itu diantaranya, gitu kan. Jadi itulah kenapa kita tuh nerima ya aswaja ya, selama jamaah. Kayak apa namanya sekaten ya. Sebutlah apa? Itu pakai bahasa Jawa kan. Pakaian juga adat Jawa. Tapi kan itu tujuannya pada Allah. Ada kalimat syahadat, ada zikir salam. Ya, seperti apa yang dipraktekkan wali itu. Allah di Indonesia itu ya. Jadi menyesuaikan dengan itu segala. Itu paling mudah, paling bijak untuk berdakwah saya kira. Tidak membentur tiang. Kita datang ingin ngobrak-ngabrik budaya orang. Iya. Bisa orang mana bisa lah. Iya. Kita bisa diusir. Bahkan bisa dibakar sama orang gitu ya. Iya. Ya. Nah, jadi gak apa-apa, mungkin pakai bahasa Cina, bahasa apalah, dengan segala keseniannya, musiknya, tapi kan tujuannya pada Allah. Yang buruknya dihilangkan, kita tambahin sama salawat, sama zikir, nah begitu. Jadi kalau misalkan lihat perbincangan kita ini, proses membangun rumahku surgaku bukan hanya dari segi fisik bangunannya, termasuk penghuninya. Misalkan kalau tadi apakah berpengaruh terhadap kenyamanan rumah, mungkin juga bisa ya. Kalau pintu ke atas kan nggak mungkin kan ya. Jadi untuk aswaja sendiri selama itu tidak mengganggu pada akidah diperbolehkan. Gitu. Emang ada rencana pintu di atas? Harus tanya dulu arahnya. Ngadep ke atas. Ya, sudah rumah tangga? Sudah. Alhamdulillah. Baru satu? Satu. Alhamdulillah.